Um, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Wanangan dengan NIM 20109319. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan saya, yaitu desain dan simulasi antena microstrip rectangular patch dengan teknik inside fit pada frekuensi 24 GHz. Di mana pada perancangan ini, pada desain ini, yang dilakukan pada aplikasi CST Studio Suite 2019, di mana di sini yang akan dirancang adalah antena microstrip dengan frekuensi kerja yaitu 2,4 GHz dengan menggunakan substrat yaitu FR4 dengan ini adalah parameter yang akan diinginkan pada desain antena ini, yaitu frekuensi 2,4 GHz dengan return loss lebih kecil dari minus 10 dB, dengan VSWR lebih kecil dari 2 dan gain lebih besar dari 2 dBi, kemudian bandwidth-nya eh, lebih besar dari 80 MHz dan impedansi 50 ohm, di mana di sini memakai substrat yaitu FM4 dengan konstanta dielektrik 4,3 dengan dan em, memiliki ketebalan 1,6 mm. Di sini pada rancangan kali ini, di mana berdasarkan hasil perhitungan memiliki panjang dimensi patch yaitu 29,776 dan lebarnya 38,39 mm. Kemudian dan dari hasil perhitungan juga didapatkan yaitu panjang groundnya yaitu 39,37, kemudian lebarnya yaitu 47,99 mm. Kemudian di sini ada dimensi pin satunya yaitu eh, karena menggunakan inside fit, mana line apa panjang pencatunya line fitnya itu 6,256 mm, kemudian lebar fit line-nya itu 3,11 dan insetnya 10,47 mm. Kemudian di sini eh, pada aplikasi CST ini, di mana caranya yaitu yang pertama membuat antenanya dimulai dari ground plane-nya, eh, dapat dibuat menggunakan modeling ini. Kemudian ditekan brick untuk membuat antenanya. Kenapa brick? Karena kita menggunakan rectangular patch berbentuk kotak. Jadi kita pertama buat substratnya. Setelah buat substratnya, nanti eh, buat ground plane. Pertama buat ground plane-nya maksudnya. Kemudian membuat substratnya. Kemudian membuat patch-nya. Gimana caranya itu break, pencet escape. Dan di sini nanti kita isikan, misalkan kita membuat ground plane, maka kita ground plane. Kemudian kita isikan X minimum X max-nya seperti ini, yang sudah jadi ground plane-nya. Nah, di sini kita menuliskan minus WG per 2 dan WG per 2 untuk X max-nya. Kemudian di sini Y min-nya kita buat 0 di titik awalnya dari 0 dan maksinya di LG-nya. Kemudian di sini ketebalan untuk ketebalan dari Z min-nya 0, kemudian ketebalan Z max-nya HP. Kemudian nanti di sini baru kita isikan parameter-parameternya masing-masingnya eh, berapa nilainya. Nanti kalau sudah dibuat, nanti kita bisa melihat parameter listnya di sini. Begitu pula dengan substrat dan patch-nya. Dengan dengan cara yang sama, yaitu break dan escape tadi. Dan nanti ya, ini informasi untuk pembuatan substratnya, di mana sama persis, hanya saja sama persis dengan ground plane, hanya saja perbedaannya yaitu ada di Z minimum dan Z max-nya. Di mana Z minimum itu ketinggian ketebalan dari ground plane tadi. Dan Z max-nya itu ditambah dengan substratnya, dengan ketinggian substratnya tadi yaitu 1,6 mm. Kemudian nanti kita buatkan juga patch-nya, di mana dengan cara yang sama
kita buat X minimumnya itu lebar dari patchnya, negatifnya, kemudian dibagi dua, sehingga nanti sebelah kirinya, kemudian X maxnya WP per 2, lebar dari patchnya per 2, jadi lebar ke kanannya. Kenapa per 2? Karena eh, ini dari garis-garis ini kan X minimumnya ke kiri per 2, ke kanan per 2, jadi sama dengan lebarnya totalnya jadi dari lebar patch itu sendiri. Kemudian di sini Y minimumnya eh, dari dimulai dari line feed line-nya, dan Y maksimumnya yaitu dari paling bawah dari patch-nya, dari yang atas feed line tadi, ditambah dengan panjang patch-nya itu sendiri. Kemudian di Z min-nya itu dari karena ditempel di atas substrat, maka Z minimumnya di atas eh, ground plane tadi, di HP tadi, dan HS substrat, kemudian ditambahkan untuk Z max-nya ditambahkan HP lagi. Ketinggian dari patch-nya itu 0,035. Kenapa patch sama ground plane itu sama? Karena ketebalan dari konduktor itu sendiri, tembaganya yang dipakai yaitu 0,035. Kemudian setelah itu, untuk mendapatkan insight-nya, caranya sama dengan tadi, yaitu membuat escape, membuat break dulu, membuat kotak di sebelah. Nah, ini untuk insight-nya, di mana X minimumnya itu F per 2, dari samping dari lebar fit line-nya. Kemudian untuk X max-nya itu tambah G. Ini G itu maksudnya adalah gap atau lebar dari si inset-nya itu. Kemudian untuk panjangnya sendiri dari LF, eh, kemudian maksimumnya itu dari LF ditambah Y0, karena panjang dari Y0 itu sendiri. Kemudian caranya kenapa bisa bolong seperti ini, yaitu dari patch-nya nanti kita dikurangi dengan apa inset tadi, sehingga nanti jadi bolong seperti ini. Untuk kirinya itu di mirror saja dari yang inset yang kita buat di kanan ini, yang kotak yang dibuat di kanan ini. Dan nanti kita running kan, nanti muncul di sini, eh, kita bisa lihat data-datanya. Di sini di results-nya, di sini terdapat S parameter, impedance referensinya, ada VSWR juga. Dan di sini ada untuk melihat impedansinya. Di sini nanti hasil runningannya, karena eh, di sini kita melihat runningannya, bagaimana S parameternya masing-masing dari hasil runningannya. Kemudian nanti kita bisa, dari hasil running ini nanti kita bisa eh, me- menggunakan fungsi parameter sweep untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Misalkan di sini kan belum belum eh, frekuensi kerjanya masih belum berada di 2,4, maka bisa jadi kita untuk memperbesar bandwidth, untuk memperbesar frekuensinya, bisa dengan mengecilkan atau mengecilkan lebar dari patch itu sendiri, atau dengan mengecilkan dari panjang patch itu sendiri. Baiklah, itu untuk dari aplikasi CST-nya. Kemudian di sini eh, dari hasilnya, di mana didapatkan bahwa hasil simulasi setelah melakukan optimasinya, di mana frekuensi kerjanya sudah mendapatkan di 2,4 GHz. Kemudian rate dengan return loss 30 minus 39,128 dB, dengan VSWR bernilai 1,022, dan gainnya yaitu 4,75 dBi, dengan bandwidth yang 68,8 MHz, dan impedansinya 48,95 ohm.
di mana pada hasil optimasi ini mendapatkan peningkatan kinerja antenanya itu sendiri di, dengan nilai return loss-nya yang semakin kecil dan VSWR-nya juga semakin kecil, lebih kecil dari yang sebelumnya dan impedansi masukannya juga 4 yaitu 48,95 di minus dan untuk imajinernya untuk minus J 0,97 ohm dan bekerja pada frekuensi kerja 2,4 GHz. Impedansi ini Z ini sudah lumayan dekat juga dengan 50 ohm. Dan bandwidth yang diperoleh tadi 68,8 MHz dengan rentang 2,3664 sampai 2,4352 GHz. Saya lihat juga dari aplikasinya ini di 61 tadi. Di sini ini adalah return loss minimum ya. Tapi cara mengetahui, tapi untuk frekuensi tengahnya itu sendiri bisa dicari dari frekuensi tertinggi di bawah minus 10 dB. Se- Saat 10 dB kecil dari 10 dB, kecil dari sama dengan 10 dB, yaitu pas di 10 dB-nya itu 2,4352 dan 3,664. Nah, nanti bisa dicari frekuensi tengahnya yaitu 2,4 GHz. Iya, 2,4 GHz. Dimana pada frekuensi 2,4 GHz tadi return loss-nya itu minus 39. Kemudian nilai VSWR-nya itu 1,022 tadi. Yang di sini untuk impedansinya 48,96. Ini kita bisa lihat juga untuk impedansinya ini hmm, untuk real dan imaginernya. Dimana tadi realnya itu 48,95 dan imaginernya itu minus 0,97. Baiklah, sekian presentasi mengenai aplikasi dan pembahasan dari desain desain dan simulasi untuk desain dan simulasi antenna microwave rectangular patch dengan teknik inset fit pada frekuensi 2,4 GHz saya. Oh, baiklah, sekian dari saya. Em, Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.